Ya, teman-teman, hari ini bagian ke 7 ya. Bagian ke-7 untuk update emiten punya teman-teman. Ingat ya, ini yang diupdate itu adalah emiten punya teman-teman yang dikumpulkan di kolom komentar. Baik, teman-teman, ini bukan rekomendasi saham ini ya. Dan kepada teman-teman yang sudah memberikan subscribe, baik yang lama ataupun yang baru, yang lama luar biasa, yang baru juga terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan like, yang nge-share video, yang berkomentar. Tanpa ada teman-teman yang melihat video ini tidaklah menjadi bermanfaat, teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini menjadi manfaat buat teman-teman yang telah memberikan super thanks ya. Terima kasih. Mudah-mudahan yang memberikan super thanks juga diberikan dan digantikan 10 kali lipat ya, biar teman-teman juga merasakan keberkahannya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke emiten berikutnya. Ada emiten apa? Pembukaannya segitu aja ya. Oh, sebelumnya teman-teman, sebelumnya ada yang menanyakan harga wajar Elsa. Teman-teman nanti buka aja ke halaman video ya di channel ini. Halaman video, ketik aja di sini teman-teman. Harga wajar Elsa. Nah, enter aja. Di sini sudah udah dibuat bulan 11 tanggal 28, LK kuartal 3, ada Elsa ya. Nih bagian ke berapa nih? Bagian ke berapa? Tanggal 28 November ya. Diketik aja di sini. Lanjut, ada yang menanyakan harga wajar GTSI ya. Ini juga sudah dibahas. GTSI nyatu tanggal 28 Oktober ya. Ini LK ketiga juga sama, balik terbaru ya. Dia kan saham yang kena FCA ya. Maka silahkan teman-teman lihat, diketik aja di sini untuk harga wajar yang mudah-mudahan sih sudah dibikin emiten teman-teman ya. Baik, kita akan lanjut ke saham updatean teman-teman berikutnya. Kasih musik dulu ya. Jeng 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 jeng. Itu teman-teman yang berkomentar di saham PC ya, keren-keren. Ada yang bilang saham PC lagi kerasukan jin iprit. Keren-keren. Saya suka dengan komentarnya. Banyak yang berkomentar luar biasa. Saya suka kadang-kadang kita itu investasi itu jangan terpaku dengan serius gitu teman, harus serius gitu kan. Udah bercanda sambil bercanda, investasi sudah ketahuan bahwa sebuah investasi itu kadang di bawah, kadang di atas. Kita harus menikmatinya dan kita harus sewajarnya lah, dan kita harus punya strategi gitu aja teman-teman, pesan dari saya ya. Oke, untuk nasi belum dihitung harga wajarnya kuartal 2-nya. Untuk updateannya, kemarin penurunannya sudah terjemput ya. Kita hapus dulu. Sudah terjemput. Oh ya teman-teman, yang kedua tuh ya. Setiap MA10 yang meninggalkan gap, dia tidak kuat untuk nanjak ke atas. Berarti dia harus turun dulu. Ini baru 3 emiten ya yang sudah dibahas itu. Kita tulis deh, nasi tadi apa ya, lupa lagi saya. Nasi terus ENRG ya. NRG apa lagi? Meca apa ya? Apa tadi, ada 3 pokoknya teman-teman ya. Nanti kita lihat lagi deh. Yang penting kita catat dulu deh. Oke teman-teman, ini buahan penelitian saya ya, nanti untuk kedepannya. Untuk nasi adalah sudah dilihatkan di sini ada area penurunan di 74 teman-teman ya. Ini candle yang keduanya udah bagus, sudah menembus MA10, cuman hanya shadownya aja. MA10-nya belum ada di bawah candle, berarti ini masih dalam keadaan downtrend walaupun ada kenaikan 2 hari. Perhatikan dari bandar forennya, ngambil 2 hari, jual 1 hari. Kita lihat untuk tanggal berapa, tanggal 20 ya. Kita lihat tanggal 20 Desember siapa yang ngambil. Untuk domestiknya ada ZP ya, 3.500. Maka kita geser ke tanggal 23-nya. Berarti baru ngambil ini, si ZP baru ngambil teman-teman ya. Kita lihat tanggal 24-nya si ZP ini ngambil enggak? Ya, ZP baru ngambil 3,3, berarti kalau digabungkan jadi 3,5 ya. Berarti si ZP masih ada barangnya teman-teman ya. Ada RG, ada CC, ada KKDBF. Ini bagus pengambilannya, bagus teman, cenderung bagus. Teman-teman sudah pada keluar ya. Mudah-mudahan sih ini sudah sudah mulai ke atas, dan pungutan dari bandar juga sudah ada teman, 2 hari ini, buang 1 hari ya.
Si bandarnya ngebuang satu hari ngambil sekitar dua kali ya. Dari pungutan juga bagus nih, mudah-mudahan sih ini tidak gagal ya. Walaupun gagal, teman-teman harus memperhatikan di 74 sama di 70-nya ya. Ini kan masih downtrend, teman-teman perhatikan ini masih downtrend. MA10-nya mungkin kalau pakai EMA mungkin sudah masuk ya. Cuman karena saya pakai MA jadi ini masih dalam posisi downtrend. Ya, ini dalam posisi downtrend, mudah-mudahan sih downtrendnya ini sebentar aja gitu ya. Mungkin sampai ke 70 lah gitu ya. Sang 79 kan cuma 9 poin doang ya, karena dia harus menjemput PR-nya di angka 70. Nah, andaikan besok dia memakai sistem gini seperti ini lagi ya, seperti seekor hijau lagi, ke atas, nikmatin kenaikan sementara teman-teman. Oke? Saran dari saya seperti itu, karena ya kecenderungannya dia ketika naik itu pakai candle bullish seperti ini, namanya candle bullish, cuma dia akan meninggalkan jejak ke arah 70-nya. Maka saya bilang kalau ke 72 akan lebih keren lagi gitu kan. Sementara ini poren belum masuk. Biasanya kalau poren masuk langsung ke atas, setelah itu dia jualan. Jadi ini belum mencapai titik untuk uptrendnya, karena titik uptrendnya sudah putus ya waktu bulan September. Ini lagi ngerintis lagi mau menuju ke uptrendnya di angka MA 200-nya. Target di tanggal 27 bulan 11 belum tercapai. Terus ini target kenaikan ya sudah terlihat di angka 93 sama 104. Jadi teman-teman yang nyaket RRS itu sih masih bisa kejemput ya. Ini bukan ini. Nah, ini teman-teman ini kenaikan teman. Ini adalah si kepala merah teman-teman ya. Perhatikan ketika dia turun ke bawah, diangkat ke atas tapi dia tidak kuat, akhirnya ke bawah. Nah, ini si kepala merah jatuhnya teman. Di 84 ada si kepala merah. Oke, teman-teman sudah kelihatan ya di sini ya. Jadi tanda-tanda kenaikan sudah ada. Bandar Poren sudah belum ngambil lagi nih. Kalau Bandar Poren ngambil lagi cenderung naik semua teman-teman ya. Oke, segitu aja nasi ya. Cukup nggak segitu teman? Besok naik apa enggak? Jangan mikirin besok teman-teman. Yang penting teman-teman sudah tahu arah kenaikannya ke 84, arah penurunannya ke 69. Teman-teman harus bisa mengukur berapa kenaikan, berapa penurunan. Saya target 1, 2, 3. Andaikan turun ke bawah, ikutin MA10-nya aja teman-teman ya. Jadi kalau hitungan saya ini masih posisi downtrend teman, walaupun MA10 sudah kesentuh sama shadow, tapi posisinya masih downtrend. Oke, nasi seperti itu. Lanjut ada ASII. ASI udah dibuka ya, targetnya sampai ke arah mana, tinggal teman-teman ketik aja target gitu aja ya. Nah, ini ada target penurunan sudah tertembus ya, kita hilangkan. Sama yang juga sudah tertembus seekor merah teman-teman ya, kita hilangkan juga. Dan dia membentuk seekor merah lagi di angka 48610 nya ya. Nah, ini target penurunan juga sudah tersentuh ya. Target penurunan di sini ya. Nah, tinggal target kenaikan. Perhatikan teman-teman, ini adalah target kenaikannya gap teman-teman di 4976. Karena ini berbentuk dia loncat ya, loncat kiri, loncat kanan gitu ya. Ini harga kuartal 3-nya teman-teman ya. Simpan di mana ya, di sini aja deh. Walaupun ada penurunan ASEJ ya dari 7.700 ke 7.300, artinya ini masih di angka 7.000-an, jadi masih sedang lah kalau saya menarikan ke angka atas itu ya. Kita lihat targetnya kemana ya. Nah, ini untuk area penurunannya teman-teman, angka di 48 itu udah terlihat jelas dia mau ke arah sini ke bawah, coba lihat. Nah, bawah ada di 4.700 teman-teman ya, ini ada area penurunannya yang udah saya buat. Terus untuk kenaikannya sini nih 5.700, ini target kedua teman-teman di 5.700-an, itu adalah target saya. Kalau ini mah hanya target kenaikan aja ya 5.300, bukan target utamanya. Sini si kepala hijau, biarin aja kepala hijau, biarin aja teman-teman ya. Sama sebenarnya bikin gap juga gitu, cuman saya tidak akan membahas dulu si kepala hijau. Yang kita bahas fokus ke si kepala merah dulu, nanti si kepala hijau akan kita bahas lagi. Nah, untuk poren kita update sebentar ya. Perhatikan poren dia lagi keluar dulu sebentar teman-teman ya, keluar tapi pengambilan lebih banyak. Benar lokal juga sama, kemarin juga sempat ngambil barang-barang sama poren, ternyata sekarang keluar. Perhatikan poren, benar lokal keluar di tanggal 12 Desember. 12 Desember dia sekitar seminggu setengahnya sudah keluar. Siapa yang ngebuang BQSHCD? Tetapi ada tapinya juga. Ya, ketika ada pembuangan ternyata ada SQPDGRDR yang ngambil. Ini adalah broker besar juga teman-teman ya. Jadi walaupun dari bandarnya
dibuang, tetapi bandar luar sudah masuk ya, CSQ, PD sama GR. Kemungkinan PD walaupun banyak retailnya, di sini ada bandar teman-teman ya. SQ juga ada retailnya, cuman ada bandarnya. Paling biasa suka dipakai sama broker bandar ya. DR sama YP juga sama, apalagi YP gitu, banyak retailnya, banyak bandarnya juga di sini. Kalau XL, saya pikir sih XL ya, saya percaya hanya sedikit aja dia sebagai bandar teman-teman ya. Tapi kalau anak scalping banyak XL ya, karena sudah bagus sekarang untuk broker XL ini. Nah teman-teman, untuk Foreign bagaimana? Foreign kemarin jualan di tanggal 19 Desember 19 Desember dia baru jualan ya, seminggu setelahnya baru si Foreign jualan ya. Ini ada siapa yang ngambil? Emang yang keluar RX sekarang keluar lagi di ASII ya. ZPAK ini RX harusnya masuk, sekarang keluar ya. Tapi kita cek tanggal 24-nya, ini BK yang masuk. Sama YU sama BB sudah masuk teman-teman, bagus ya. Kalau BB sama RX sudah masuk, BB sama BK sudah masuk, YU juga udah bagus teman. Tanggal 24 RX masih keluar karena ini bandarnya di emiten besar. RX sebagai bandar luar biasa teman, dia udah ngambil dari awal, makanya dia keluar wajar lah gitu teman-teman. Ini juga si Foreign juga keluarnya tidak besar kok teman-teman, ini baru 4 hari doang. Ya mudah-mudahan tahun ini beres lah, beberapa hari lagi tinggal 26, 30 udah tinggal 2 hari lagi, kita akan tunggu Januari, mudah-mudahan Januari jadi Januari hijau rojo ya. Maka ini teman-teman biarkan aja kalau dia menyentuh ke angka 486 untuk menjemput PR-nya, karena targetnya juga segini 5.700 ya. Setengah harga wajarnya itu di angka 7.000 ya. Ini pembuangan juga baru sedikit teman-teman, daripada pengambilan lebih banyak pengambilan daripada pembuangannya. Oke, ASI. Oh iya. Ini EMA 10 jangan lupa EMA 10 baru dead cross. EMA 10 perhatikan nanti EMA 10. Ketika EMA 10 sudah mulai berada di bawah candle, itu mungkin tanda-tanda akan kenaikannya. Kita cek posisi. Kalau LQ45 harus cek posisi teman-teman. Kenapa? Karena agar kita tahu bahwa ini posisinya murah atau mahal. Nah, ini sebenarnya si ISE itu dijual di harga murah teman-teman. Ini murah, di sini murah. Nah, sedikit agak murah. Jadi ya sebenarnya harga 7.000 juga sebenarnya masih, harga 5.700 itu ya masih sedikit. Padahal target itu harusnya ke angka 6.800 teman, minimal ke situ. Harusnya turunin dikit di sini nih, 6.600 lah. Karena 2 kali juga beberapa kali nyentuh nih. Tahun 2021 nyentuh, 2022 nyentuh 2 kali, 2023 nyentuh juga ya ke area tengah. Nah ini tahun 2023, 2024-nya. Nah 2024, nah di sini nih boncos teman, gak mau nembus. Nah mudah-mudahan ini bisa nembus untuk tahun sekarang. Tapi tahun sekarang kayak tinggal 4 hari lagi, 2 hari lagi ya, kemungkinan ya besar mungkin Januari, berarti tahun 2020, berarti ke tahun 2024 boncos teman-teman ya. Dia tidak mau menembus harga tertingginya, hanya tertembus tahun 2023 aja ya teman-teman ya. Tuh nggak ada kan Januari. Nah Januari di sini teman-teman, di area sini di angka 5.700. Maka saya juga menarikkan ke angka 5.700 itu sangat mungkin, karena saya juga berpikirnya ngapain tinggi-tinggi dulu gitu, harga terendahnya aja dulu, nanti kalau sudah mulai dia uptrend akan kita bahas lagi. Oke, ASI sudah ditentukan, silakan aja target ASI pasti ketemu teman-teman ya. Targetnya di mana? Ada doh. Doh. Ini yang suka dibilang doh itu apa ya? Bandarnya tukar-tukaran. Nah, saya sering menggaungkan itu ya. Bandarnya tukar-tukaran. Orang lain mah kadang-kadang bilang, "Wah, jangan mau ke situ doh, karena tukar-tukaran barang." Justru dengan adanya tukar-tukaran barang, teman-teman, berarti si bandar ada di dalam. Cenderung kalau bandar ada di dalam pasti ada kenaikan, ada penurunan. Manfaatkan ketika di bawah. Ya, seperti itu. Ini target penurunannya belum tersentuh. Tapi dia punya harga di 50 adalah target penurunannya. Jadi kalau dia ke bawah ke 50, teman-teman jangan khawatir, dia harus menebus PR-nya dulu. Ingat itu ya. Jadi walaupun ke 50 nggak jauh usah khawatir ya, dia itu menebus PR-nya dulu. Bandar lokal terus akumulasi, per kemarin aja akumulasi. Cuman Foreign sudah keluar ya, Foreign keluar, dia keluar dengan shadow ya, di 61 ya. Ini bagus teman-teman ya, pungutan bandar lokalnya bagus. Ini yang nguasain bandar lokal teman-teman.
Nah, ketika dia up ternyata Bandar Polen keluar sampai 621 ke keluarannya keluaran. Di CC yang keluar sama AK SBK ZP masuk ya. CC ikut jual beli, dia jual 1 miliar ya, sampai 1 miliar dia up dulu average dulu. Kadang-kadang kalau si CC itu bukan hanya average teman-teman, tapi dia itu memarkup harga. Jadi dia yang mancing supaya bisa naik tinggi. Maka dimakan sebelah kanan, nanti terusin sama teman-teman scalping. Perhatikan nanti teman-teman scalping di domestik. Pada scalping kan YB SA ini bandar semua YP nih. YP udah mulai scalping, kemarin jadi ikutan scalping. Anak-anak SL juga scalping nih, PD juga anak scalping ya. Ini broker YP X itu anak-anak scalping, banyak scalping di sini teman. Scalping muda, scalping tua juga banyak di XL sama di YP karena sekarang brokernya udah bagus, udah cepet ya. Nah, untuk dinetkan untuk bandar lokalnya akumulasi ada YB AO ini cenderung mereka itu bertiga ya. Nih YB SA ini cenderung mereka berputar-putar aja teman-teman. Jadi nggak jadi masalah. Tapi suatu saat dia akan diangkat ke atas kok teman-teman. Karena kalau bandar sudah bosan bermain-main di bawah, istilahnya ada gini teman, ada cenderung jenuh jual, jenuh beli. Nah, kalau untuk yang tukar-tukaran, jenuh tukar-tukaran. Nah, ada seperti itu teman. Makanya bilang bang naik ke atas tiba-tiba seperti ini, bang naik ke atas naik turunin lagi, tukar-tukaran lagi, gitu kan. Ini sebenarnya sembari tukar-tukaran sembari ngambil barang. Perhatikan dia dari mulai tanggal 29 Oktober. Dia sideways tidak lebih daripada harga 59. Cenderung ditahan di situ. Terus ya tukar-tukaran. Tapi kalau teman-teman bisa memanfaatkan yang ngambil punya harga di 53 atau enggak 54 aja. Bisa di 54 nanti jual 55. Terus aja ketemu kalau punya 1 miliar 1%, 2% lumayan kan. Nah itulah kenapa teman-teman nanti ke depannya harus bersyukur dengan kenaikan 1% sampai 2% itu begini. Mereka itu transaksi sampai berapa nih? Nah, sampai 12 miliar. Bayangin aja ngambil 2% aja dari 12 miliar. Ya teman-teman bisa bakal buat jajan comro seminggu mengebakar habis kan. Makanya saya bilang teman-teman, syukurin 1-2% itu syukurin. Kenapa? Nanti kalau teman-teman sudah besar dengan modal 1 miliar per transaksi, sekali ngehajar BBRI contohnya, saham-saham yang liquid, akan berasa teman-teman 1% itu. Karena teman-teman punya modalnya 1 miliar gitu kan. Buat scalpingan ataupun buat swing 1% ya 1 miliar beng. Makanya kenapa asing suka dengan saham-saham yang lotnya jumbo, biar dia kalau ngelempar barang itu enak, beng gitu. Bukan soal istilahnya, kadang-kadang asing tidak memikirkan fundamental gitu. Kalau jumlah lotnya besar mah udah asing suka masuk di situ ya. Nah, sebenarnya teman-teman untuk target kenaikan di 59 sama di 64. Ini belum ketemu sama sekali sama body. Saya pikir pinginnya sama body, baru gini saya hilangkan dan juga saya hilangkan. Nah, mudah-mudahan dengan masuknya si bandar lokal dengan pengambilan yang lumayan besar ya, sampai 136.000 lot, artinya ini mudah-mudahan sih diangkat gitu ya. Walaupun mereka tukar-tukar, mudah-mudahan sih udah bosan tukar-tukarannya bisa diangkat ke atas. Karena bandar lokal cenderung ngambil terus. Bandar Polen biarin aja, bandar Polen kali ini dikelola sama bandar lokal teman-teman untuk doh ini. Lanjut, ada Suri. Jadi di Suri ini teman-teman, ada yang berpikir jangan naik dulu. Terus saya mikir ya 50. Jadi gimana dong? Begini teman-teman, ya kalau 50 ya pengennya ke 50 ya silahkan ke 50. Karena perhatikan teman-teman di Suri. Ini kemarin karena ketempa isu PKPU ya. Dan betul emang harus seperti itu gitu teman-teman ya. Kalau punya masalah istilah bursa, emiten punya masalah ya berarti harus diselesaikan gitu kan. Ini harga 50 terendahnya, perhatikan teman-teman ya. Kita jangan 1 tahun deh. Nah, nih kita lihat di sini ya. Ini kan dari awal ya tahun 2023. Bandar nguasain. Dilempar sama bandar. Nah, ini berapa hari nih? Januari, Desember tahun 2023 di up tahun 2024 kemarin. Nah, ini sebenarnya ini si Suri ini lagi dilepas sama bandarnya teman-teman. Karena dia sudah ngambil untung ya 2 kali 1-2 nih.
Nah, selebihnya dia lagi dilepas sama bandar. Jadi teman-teman nanti berharapnya jangan tinggi-tinggi dulu sampai ke arah 465 karena dia belum punya sejarah naik berikutnya, kecuali kalau dia punya naik sampai ke harga tertinggi lagi ke angka 709, artinya dia punya sejarah ke situ. Walaupun istilahnya LK-nya jelek, tapi kalau punya sejarah seperti itu biasanya itu masih dikuasain bandar. Jadi kalau penguasaan bandar, belilah emiten di bawah banget. Nah, apabila emiten yang sudah ke 50, suatu saat akan ke 50 lagi. Dan mudah-mudahan ini ada yang megang bandarnya. Kenapa kalau ada yang megang enak? Enaknya kenapa? Ini harus punya sejarah dulu, diangkat ke atas dulu. Jadi dia punya sejarah, diangkat sampai ke atas harga ke 700 ya. Ataupun gak usah ke 700, dah ke setengahnya aja ke sini. Karena ini sudah dikembalikan sama bandar teman-teman ke mekanisme pasar, artinya harus berdasarkan LK-nya bagus, laporan keuangannya bagus, terus isunya juga bagus. Jadi si bandar cenderung enak ngangkatnya, isu-isu itu enak diangkat gitu kan. Kalau istilahnya nggak ada bandarnya, kadang-kadang susah untuk naik lagi ya. Ya teman-teman, saya ingatkan, suri ketika dia ke 50 pasti akan ke 50 lagi suatu saat. Walaupun harganya setinggi-tingginya, dia akan kembali lagi ke 50. Nanti begitu aja terus teman-teman, sampai teman-teman lupa bahwa emiten ini pernah ke 50 dan pernah mungkin teman-teman sudah meninggalkannya, tapi ada lagi teman-teman kita yang baru yang ngambil lagi gitu di atas, ngambil di atas ke 50 lagi. Padahal ini sejarahnya ada 50-nya. Maka kita akan bercermin kepada sejarah. Oke? Seperti itu ya, suri ya. Kita akan membuktikan sejarah ini untuk gap teman-teman ya. Sejarah gap 80, 142. Terus ada saya tertinggi di mana ya? Saya menarikkan tertinggi itu di 300 aja teman-teman ya. Bulan 8 belum kesentuh, biarin aja belum kesentuh teman-teman. Kita pengen lihat nih dan kita buktikan teman-teman ya bahwa kepala merah itu sangat berfungsi dengan baik atau tidak. Dan yang isi saham suri juga harus terbukti dengan baik. Kalau gap sering kebuktian ya, kalau gap mana 80 nih. 80 gap ketembus teman-teman. Ini adalah PR mereka. Teori gap nanti akan saya jelaskan teman-teman ya. Suatu saat akan saya jelaskan. Saya lagi nimbang-nimbang materinya dulu ya biar enak dicerna. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini untuk bandar lokalnya sudah ngambil lagi ya 3 hari ini nih. 20 Desember. 20 Desember itu sudah diambil lagi sama bandar lokal, ada IEP, LS ya, teman kita sudah ngambil cuma tidak terlalu banyak. YB juga tidak terlalu banyak, EP juga tidak terlalu banyak. Tapi YP sama LS sudah ngambil. Tapi YP yang paling banyak. Ingat, YP itu banyak bandarnya, ada scalpernya, dan ada retailnya. Jadi lengkap di YP itu teman-teman. Namun karena ini terdiri sebagai bandar, maka YP kita curigain sebagai bandar. Smart Money juga sudah mulai masuk. Perhatikan ketika Smart Money masuk dan langsung up bisa sampai ke angka 57 teman-teman pada beli. Di 50 kan lagi. Kenapa 50 tidak beli? Karena masih tidak yakin dengan saham-saham 50 ya. Itu sebenarnya. Tapi kalau udah nyangkut di sini pada beli di 50. Dan itu bagus teman-teman, nanti punya pengalaman ya. Pengalaman itu yang sangat berarti di bursa itu teman-teman. Ketika teman-teman punya pengalaman, ketika lihat lagi pengalaman itu terulang lagi, teman-teman akan jual atau akan beli itu berdasarkan pengalaman teman-teman. Yang mahal itu pengalamannya teman-teman ya. Oke, jadi bandar lokal sudah beli lagi dan bandar foreign cenderung dia sebenarnya ketika tanggal berapa nih? 3 Desember sampai 5 Desember dia tidak melakukan aktivitas. Cuman pas tanggal 6 Desember dia sudah mulai beli lagi. Dia ngadain penjualan juga. Nah, dia ngambil. Cuma terakhir dia ngejual. Kita lihat deh dari tanggal 6 Desember. Masih ada sisa barang nggak? 6 Desember itu ngambilnya tidak terlalu banyak ya foreign itu ya. Masih ada sisa 33.000 si AI sama si BK sedikit ya. CC cenderung keluar. Si AK yang nguasain. Berarti ini si AI ya, si AI teman-teman. Si AK sudah keluar. Ini menyisakan si AI ya. AI ada transaksi enggak AI? AI berarti AI 33.000 dia baru ngejual 4, berarti masih banyak sisa barang si AI. Mudah-mudahan si AI ini juga suka dibagai underwater juga kan. Nah, di Smart Money si Foreign juga masih ada di dalam. Bandar lokal sudah ngambil, artinya siap-siap diangkat. 61 target ini ada target sih namanya.
Ini target bukan? Oh ini nih teman-teman target nih. Ini target teman-teman di 58 itu target teman-teman ya. Target untuk kenaikannya 82 juga target kenaikan aja ini. Target utamanya 13 sama dia tangga 13.08 ini 13.09 ya. Ini target paling duluan kita tetapkan dan ini target kenaikan pertama, ini kedua ya. Oke teman-teman, mungkin untuk suri bagus ya. Dari pungutan bandar sama bandar lokal juga. Maaf, bandar lokal itu masih terus mengut, bandar poren cenderung ada sisa. Smart money sudah mulai masuk, pertanda baik ya. Tos. Nih tos, kenapa tos? Tos. Oh banyak yang menanyakan tos itu apakah bisa ke 50 atau tidak ya. Perhatikan teman-teman tos nih. Cek dari sini aja teman-teman, nggak usah jauh-jauh. Kalau nggak ke Google, kalau sudah jauh ke Google gitu kan. TOS itu adalah salah satu emiten yang saya pilih sebagai penelitian, di mana sebuah emiten apabila dijebloskan dari modal harga listingnya, dia akan bangkit kembali minimal ke harga listingnya, dan sudah terbukti, dan ini target saya sudah terpenuhi dan sudah saya suka bilang juga gitu ya. Malahan dikasih bonus 2 kali ya ketika turun ke bawah lagi. Nah, apakah TOS akan ke 50? Betul, dia akan ke 50. Karena berdasarkan pengalamannya pernah ke 50 gitu aja teman-teman ya. Simpelnya seperti itu. Ya, kalau sebuah emiten pernah ke 50, maka dia juga akan ke 50. Itulah sejarah teman-teman. Nah, dikit lagi kan ke 50 kan? Nah, tapi ingat teman-teman, di mana dia ke 50, karena punya sejarah ke 50, maka dia akan dibangkitkan kembali. Alasannya apa dan apa buktinya? Perhatikan bandar lokal dia tidak ngejual habis, tetapi dia cenderung stuck di setengahnya, dia akumulasi lagi. Perhatikan di sini akumulasi. Dia ada penjualan, betul ada penjualan, tapi dia ngambil lagi. Nah, ini harusnya ke 50 kan aja dulu. Karena punya PR, biarkan ke 50 gitu. Jangan sampai dia ketika dia atas lagi ke 50 lagi. Mendingan dia stopkin di 50 dulu, itu akan lebih baik lagi. Nah, untuk TOS ini boleh target yang kedua kali, karena target pertama kan sudah tercapai. Kalau teman-teman lihat baik di shot ataupun di video shot ya, buat target pertamanya itu sudah selesai, maka harusnya saya angkat tangan ketika ke yang kedua kalinya gitu, karena saya kan dulu membahas bagi teman-teman yang nyangkut gitu kan. Kebetulan hanya 50, kebetulan lagi teliti sama saya gitu kan. Nah, ini salah satu TOS itu salah satu saham yang sudah bebas daripada penelitian harusnya ya. Cuman saya nanti buat sejarah aja, nanti teman-teman bisa membuktikan sendiri nanti bahwa setiap saham listing itu ketika dia dijebloskan ke bawah banget, belum ada kenaikan, maka dia akan cenderung ditarik lagi ke atas. Bandar poren bagaimana? Bandar poren juga sama, dia tidak menjebloskan sampai ke dasarnya. Dia cenderung di 3/4-nya sudah ngejual, tapi tinggal 1/4-nya dia disisain. Tapi terus akumulasi. Perhatikan tanggal kemarin tanggal 24. Kita lihat poren dulu. CC sudah mulai masuk, JP sudah mulai masuk. Ya. CC dia jual beli 65, beli jual 4,2, artinya sedikit yang dijual. ZP ngambil 11.000, jual 8,2, ada sisa. AK ngambil 600, jual 6,9, average. Berarti average ya AK teman-teman ya. Loh, jadi meninggalkan si C sama si ZP, dan CC yang memimpin keren teman-teman. Smart money sudah mulai masuk ya. Bandar lokal sudah mulai ada. Itu kan. SH ada masuk ya. AI masuk, BQ masuk ya. Oke lah teman-teman, kita sudah pada masuk, tapi ya sama si AO-nya keluar nih ya, enggak apa-apa. Ini itu awalnya itu si EP, kalau si EP ya. Nah, si EP nih. Nanti teman-teman si naik itu kan, kita lihat sejarah deh kalau EP ya. Nanti setelah menjelaskan ini kita lihat sejarah ke belakang. Untuk kenaikan dulu teman-teman ya. Tadi sudah dijelaskan ya, 58 adalah area 58 itu area kenaikannya. Terus area di sini saya tidak melihat area kenaikan. Di sini tidak melihat. Hanya langsung melihat saya ke angka 85. Ya mudah-mudahan langsung ke 85 gitu kan. Atau nanti pas melihat di sini teman-teman ya, melihat di sini nih kita akan lihat tanda-tanda kenaikan. Target di harga 105 saja ya. Nggak bakal ke atas ya, ke sini aja ya targetnya. Nah, kita lihat sejarah sebentar teman-teman. Kita lihat sejarah.
Ini sejarah si EP nih, sejarah si EP. Perhatikan EP ketika dia melistikan, di bawah ke bawah, atas ke bawah lagi, ya. Nah, digencet segencet-gencetnya sampai ke 50. Dilamakan ada berapa bulan nih? Juli sampai Agustus. Juni Juli 21 bulan lah, kurang lebih 1 bulan di 50 kan. Di sini sudah tidak punya harapan teman-teman kita. Naik enggak nih? Ternyata si kepala merah menandakan dia akan ke 67 dan jarak 2 Agustus September dia terjemput di bulan September. Si kepala merah terjemput, teman-teman. Dan sudah banyak yang beli, sudah banyak yang cuan, sudah banyak yang bukan mengundurkan diri. Sudah banyak yang keluar lah. Mungkin banyak teman-teman kita keluar dengan happy ending gitu kan. Kalau teman-teman bersahabat dengan waktu dan meyakini sebuah emiten yang dipegang sama si Uwe-nya si EP, dan dia digencet ke bawah, dia akan rebound setinggi-tingginya melebihi listingnya, harga listing. Oke? Lagi flu teman-teman ya. Sorry ya. Nah, sejarah seperti itu udah. Kita lanjut ke PGO lah teman-teman ya. Jadi trading itu jangan dibikin susah. Nanti udah susah nyangkut mumet lagi. Bagaimana cara ngebahasnya kalau mumet gitu teman-teman ya. PGO katanya tidak jadi uptrend. Betul teman-teman ya. PGO cenderung dia ke bawah lagi. Dan dia peramen itu menandakan dia mau ke atas lagi ya. Ini nih. Nah ini lagi di MA10 nya sudah di bawah candle. Aduh ini sebenarnya sudah sudah enak banget teman-teman ini. Ini sebenarnya tinggal hijau dikit lagi udah ke atas ya. Mudah-mudahan si Bandar Porennya keren nih. Seperti yang ditahan sama si Bandar Poren ini nih. Nah, Bandar Poren ngebuang cuma sedikit teman-teman ya. Bandar Poren ini siapa yang ngebuang sih? Ada si BK sama si EU ngebuang 5.000 ya. Kita lihat. Paling mana cuma 5.000, 1.406. 6 7 ya cuma 7.000, ngambil 2.000. Sisa segitu. Kita lihat untuk domestik. Domestik malah ngambil teman-teman ya. LG lagi yang ngambil, ini mah YJ yang ngambil, ini mah ya. Sip lah teman-teman untuk PGO ya, walaupun ada istilahnya pembuangan tapi pengambilannya luar biasa. Si Bandar Lokal sudah mulai ngambil, Poren sudah mulai ngambil, buangnya sedikit. Tinggal ada pementik lagi, pentik lagi nih. Aduh, ini bisa naik, bisa putus semua harapan. Bukan putus harapan. Ini bisa semuanya bisa kena nih dedet ya. Ada yang ke bawah saya punya itu enggak? Tahanan enggak? Oh, ada tahan di 7.900 teman-teman ya. Nih, jauh banget ya, berapa persen lagi sih kalau turun? 19% lagi ya. Wah, ini mah sebenarnya teman-teman tinggal nunggu waktu aja ya. Mudah-mudahan ini soalnya udah mulai si pungutan bandarnya sudah mulai bagus nih. Secara teori harusnya udah di up ini teman-teman ya. Cuman lagi nunggu tahun baru kali ya. Smart Money juga sudah mulai masuk nih 3 hari ini. Waduh, ini sih harusnya sih bang ke atas ya. Harusnya udah teman-teman tinggal tunggu aja ini mah. Tinggal tunggu aja. Karena secara syarat harusnya diangkat ini. Secara syarat diangkat ya harusnya. Kemarin waktu di sini kan diangkat sampai ke mau menutup ke 1.000 kan, cuman nggak jadi kan. Udah, tapi mereka itu di sini nggak jualan, herannya itu nih. Ini kalau mau diturunin lagi, biar dia turunin lagi, koreksi sedikit, dan si Bandar Lokal jualan, Bandar Poren jualan tapi sedikit, pengambilan lebih besar ini teman-teman. Apalagi sekarang si Bandar Lokal itu ngambil lagi, si LG lagi yang ngambil. Harusnya secara isian keren ini teman-teman ya. Soalnya tidak terjadi teman-teman. Ini baru MA10 di bawah candle itu baru kemarin doang nih, 3 hari 1 2 tanggal berapa nih? Tanggal 20 Desember ya. 20 Desember itu baru terjadi. Selama dia dari bulan Oktober. Ini enggak teman-teman. Ini tidak terjadi karena di bawah candle. Ini juga baru menyentuh aja, tidak. Nih, ini aja baru menyentuh aja teman-teman nih. Baru menyentuh aja. Nah, yang ini menyentuh aja, hanya tembus aja. Tapi kan ini sudah dimulai di bawah. Tapi ini sih masih ke bawah ya, masih ke bawah. Cuma mudah-mudahan sih ini hanya untuk koreksi aja ya. Tapi secara syarat harusnya ini di up teman-teman. Apakah nunggu tahun baru Happy New Year gitu ya? Ya, jadi secara syarat harusnya PGO itu di up teman-teman ya. Secara syarat harus di up ini.
karena sudah bagus, pungutan sudah bagus. Kecuali kalau bandar mungkin sudah apa namanya retail sudah mulai ngeborong, nah itu tuh yang bahaya teman-teman. Sebab secara syarat perhatikan juga nih, retail sudah keluar, nih ada XE, NI, XL, OD ya, bukan CP ini bandar ya, ada KI bandar, YP, PD gitu kan. Ini kan retail sama retail teman-teman ya. Mungkin sebagian MG gitu udah pada keluar, tapi di sini pungutan daripada bandar lokalnya lebih bagus gitu. Harusnya secara syarat up ini teman. Gimana tuh kalau bandarnya tidak mau? Tapi tenang teman-teman, PGO ini saya bilang tadi apa, diakumulasi sama bandar foreign dan lokal. Jadi kecenderungan di up-nya harusnya ada. Ya, tinggal pematik dikit, udahlah. PGO jadilah ke atas lah. Nanti kalau turun lagi teman-teman kasih tahu. Jangan sampai teman-teman ketika naik nggak ngasih tahu nih. Oke teman-teman, seperti itu ya. Ini tahanan untuk ke dalamnya juga masih jauh teman-teman, 700-an. Nah sini saya tidak melihat ada penurunan ya. Di sini saya tidak melihat ada kanal penurunan. Jadi sebenarnya cenderung sini aman sebenarnya. 89 aman. Ini apa namanya? Support aman ya, artinya tidak wajib dikunjungin. Kalau ini wajib dikunjungin, yang saya gariskan pasti wajib dikunjungin. Tapi suatu saat aja lah, mudah-mudahan ke atas dulu ya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Untuk PGO isiannya bagus teman-teman ya. Kalaupun ada pembuangan wajar lah ya. Oke teman-teman, untuk PGO sampai situ dulu. Nanti ke depannya ada Diva, BIR, SAPX, Polu, BBKP, BIP, BEEP. Bos masih banyak lagi teman-teman. Nanti deh kita bahas besok pagi ya. Sekarang sudah malam teman-teman ya. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Kita sambung nanti besok pagi ke bagian ke-8. Ciao.